Hai guys, selamat pagi. Oke, video kali ini saya mau melanjutkan membahas tentang eh, apa ya? Jangan mendukakan hati Roh Kudus. Sama dengan jangan menghujat gitu ya, mendukakan gitu. Sama dengan jangan menghujat gitu loh. Video sebelumnya kan udah kita bahas ya. Tonton kalian lah guys. Apa yang saya bahas di situ, maaf kalau bahasanya campur-campur, bahasa aku, gue, saya gitu. Abaikan aja lah ya. Nah, lanjutannya jadi video gue terakhir itu kan gini. Ketika gue lagi ngerenung gini kan, tiba-tiba Roh Kudus suaranya gitu terngiang-ngiang di telinga, bilangnya kayak ngomongnya gini, ngasih pernyataan kan. Kalau memang si Muhammad itu apa namanya? Apa? Poligami untuk ibadah. Kenapa para janda itu harus dinikahi gitu ya kan? Kan bisa diiniin, dijadikan karyawan ya kan, dipekerjakan gitu loh. Nah jadi gini guys, setelah saya renung-renungkan, benar juga gitu ya kan, pernyataan Roh Kudus itu benar gitu loh. Si Muhammad itu bukan Tuhan dan gak layak dipuji gitu loh. Gue duduknya mereng ini ya kan, apa handphonenya mereng, apa orangnya mereng, nggak nyangka-nyangka guys, nggak nyadar baju gue, lihat namanya Edan, wong edan. Masalahnya bajunya aja yang wong edan ya kan, sayanya nggak wong edan. Duh silau nih, ini lampu senter ini ditaruh mana ya biar oke gitu cahayanya. Itu cahaya dari mana ya ini? Oh ini apa namanya, wire charger rupanya. Pantasan aja kayak putih-putih gitu. Nah jadi kelanjutannya ya guys, sorry tadi kita terganggu dengan itu. Pas gue lagi gini-gini kan, ngayal ngerenung-renung gini kan, mereng-mereng baju. Jadi gue apa namanya, Roh Kudus, gue dengar suara Roh Kudus ngasih pernyataan yang gitu. Kenapa para janda itu dinikahi, kenapa nggak dipekerjakan aja gitu ya kan? Nah, gue renung-renung kan benar juga kan perkataan Roh Kudus. Cuman masalahnya kenapa ngomongnya ke gue gitu ya kan? Apa maksudnya gitu loh. Dan ternyata mungkin maunya Roh Kudus gini, dia nyuruh gue untuk ngasih tahu ke lingkungan gue gitu loh. Jadi orang-orang di lingkungan gue harus tahu kalau poligami itu nggak bagus. Gak ada satupun manusia yang mampu berbuat adil, seadil-adilnya ya. Apalagi kalau sudah punya anak, yang menikah sudah punya anak, itu satu suami untuk memberi makan banyak istri, banyak anak itu memang gak bisa adil, benar-benar gak akan pernah adil. Sekaya apapun dia, sebanyak apapun hartanya, gak akan mampu adil. Dari segi jasmani ya, dari segi jasmani pula, dari segi apapun kita pandang, memanglah nggak bisa adil. Jadi ketika Roh Kudus itu bilang kayak gitu ya, para janda itu kan udah menikah. Nah nggak mungkin mereka itu apa namanya, dibilang kalau misalnya kehilangan suami gitu kan, munafik ya kalau misalnya mereka nggak butuh pendamping hidup. Memang mereka butuh gitu loh, makanya mereka mau dijadikan apa ya,
istri kesekian gitu loh. Makanya ya janda-janda itu ya sebenarnya hidup mereka kasihan, tapi kalau misalnya ya saya nih, misalnya saya kan belum menikah nih, ini contoh ya, contoh saya menikah tiba-tiba suami saya bilang dia mau poligami, ini contoh ya, ini contoh, padahal kan saya Kristen, ini contohnya. Kalau saya Islam contohnya, nggak kan mau saya, sekalipun saya pendalaman Al-Quran, pokoknya saya udah ngerti Al-Quran, atau pokoknya saya ini perempuan yang taat, ini contoh ya. Kalau saya ditanya, kalau suami saya minta izin poligami, nggak mau saya, nggak saya izinkan. Sekalipun saya mendalami itu, pokoknya ibadah saya bagus gitulah, nggak mau. Nggak ada satupun perempuan di dunia ini yang mau dimadu, nggak ada yang mau diduakan, nggak ada yang mau dipoligami. Semua perempuan sama, ingin dijadikan ratu di dalam hati suaminya, ya, di dalam hati, apa ya dibilang, belahan jiwanya, pasangan hidupnya. Dia nggak mau dimadu, nggak mau dipoligami. Walaupun ya, sekalipun ini contoh, sekalipun dia mandul, nggak akan mau dipoligami. Kalau dia bilang dia mau, mungkin dia kemasukan setan, mungkin dia lagi berbohong, mungkin dia segala macam lah, menipu ya. Pokoknya berbohong sama menipu kan sama ya. Pokoknya nggak ada perempuan yang mau. Sekalipun dia perempuan munafik, pasti dia nggak mau dipoligami. Mungkin dia diancam, mungkin dia ini, makanya kamu misalnya ada istri mengizinkan suami poligami misalnya nih, mungkin ya, ini mungkin ya, mana yang benarnya nanti nggak tahu. Kemungkinan besar dia udah nggak cinta gitu loh, dia udah pengen cerai, atau dia punya penyakit yang udah parah kali, yang bakalan merenggut nyawanya. Sekalipun kadang saya mikirnya kalau saya sakit parah pun saya nggak akan izinkan suami saya poligami. Kata izin itu beda ya dengan apa ya, pasrah, mau tak mau gitu loh, terpaksa gitu loh, beda ya. Mengizinkan dengan keadaan terpaksa itu, udahlah terpaksa lah, aku sakit gini-gini, itu namanya nggak izin, itu nggak ya. Jadi misalnya gini, iya saya mengizinkan suami saya sakit, saya mengizinkan suami saya poligami karena saya sakit, itu bukan mengizinkan namanya ya teman-teman. Nah jadi kalau yang kata mengizinkan itu kan ikhlas gitu loh. Iya saya izinkan dia ya karena saya mencintai dia, ya itu baru izin gitu loh. Ya karena saya ikhlas. Tapi kalau ada embel-embel di belakang gitu kan, tapi gini enggak, itu enggak izin namanya. Dan di dunia ini sudah saya pokoknya walaupun saya nggak survei ataupun apa, saya ngerti gitu loh, saya perempuan, nggak akan ada yang mau dipoligami, nggak ya. Semiskin apapun dia, sehina apapun dia, nggak ada perempuan yang mau dipoligami, sekalipun dia perempuan tanda kutip. Ngerti kan perempuan tanda kutip? Makanya jadi saya ngerti, jadi saya cari tahu kan, saya renung-renungkan pernyataan statement dari Roh Kudus itu. Si Muhammad itu bukan Tuhan, gak pantas dipuji, yang dipuji itu Tuhan gitu loh, yang layak dipuji disembah itu Tuhan gitu loh ya. Ya buat orang Kristen Tuhan Yesus Kristus lah gitu loh, kan Tuhan itu satu ya, karena Tuhan Allah itu menjelma jadi manusia, yaitu Yesus Kristus ya. Tuh, Tuhan itu satu. Nah jadi itulah guys penjelasannya. Roh Kudus, saya benar-benar ya mendengar suara Roh Kudus itu datang kepada saya, bilangnya kayak gitu loh. Kalau kalian mau bukti ya kalian gini loh, mendekatkan diri deh sama Tuhan, puasa dulu sesuai dengan ajaran agama kalian seperti apa puasa. Yang penting kalau kayak saya ya, saya ikutin
ajaran Alkitab ya, cara berpuasa, nggak ada satu orang pun yang boleh tahu rambut gue minyakin. Nggak ada yang tahu gue puasa, nggak ada yang tahu. Gue kan Kristen Protestan. Nah jadi gitu ya guys, hidup gue kalau kalian lihat ya dari wajah gue kayak bukan orang susah kan. Ini kan kaya, tapi kalian nggak tahu kenyataannya aslinya hancur banget. Aduh, kalian pasti nggak percaya kalau gue ceritakan. Gue tamatan SMK, dulu pernah kuliah diusir, dirusak, dihancurkan, aduh segala macam lah. Dibully, dihina, dianiaya, sakit banget, tahu nggak sih? Aduh, ngerinya hidup sebatang kara, kesana kemari diusir, kesana kemari diludahi, ya dipermalukan, difitnah, aduh segala macam, nggak tahu lah lagi, sakit banget. Gaji bermasalah ya, kerja 2 kali lipat sampai 3 kali, kadang bolak-balik dikerjain ini itu, nggak jelas semuanya, nyuruh nggak ada gaji bermasalah, difitnah lagi ini itu, aduh sakitnya ya. Tamat SMK gue kerja jadi pembantu, ya nggak cakap bohong, gue pintar di sekolah, cuman ya emang dari kecil gue itu gimana ya, dibilang tukang berantem enggak juga, cuman gue suka ngeladenin orang yang cari apa gitu loh, cari apa ya, kayak menantang gitu kan, pasti gue ladenin tuh dari kecil. Emang gue kayak gitu orangnya ya. Nah jadi ketika orang menyerang gue misalnya gini ya, dia bercanda atau apa nggak tahu juga ya, bukan urusan gue, yang jelas kalau dia cari perkara gitu loh. Misalnya dia memulai perkara, misalnya apa ya, dia lempar gue misalnya nih, ada misalnya contohnya nih, dia lempar ke gue kan, gue kena, gue lempar balik. Gue orangnya gitu, suka ngeladenin. Bentar ya guys, enggak lah, gak usah diiniin, ini suaranya serak, masih sakit ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini entah kenapa nih kayak suara nenek lampir, serak tiba-tiba, gendut banget ya. Kalau ini kurus dikit gini kayak ular, serak banget. Nah jadi guys, ceritanya gitu, sampai di mana tadi ya, kok gue lupa cerita. Kita lagi cerita apa sih tadi? Nah itu tentang Roh Kudus ya, pernyataan Roh Kudus itu, statement Roh Kudus itu gitu, ternyata benar gitu loh guys. Jadi kita nggak boleh kayak istilahnya, itu suara hantu, itu suara ini. Jadi kita kaitkan ya, kita sangkut pautkan dengan kitab suci yang kita percaya itu ya, yang kita baca ya. Kayak kalian kan di Indonesia ini kan ada banyak agama ya, lebih dari satu itu kan termasuk banyak gitu loh, ada 6 ya kalau nggak salah ya. Waktu gue di Malaysia sih nambah 1 Konghucu ya. Nah gue nggak tahu sih guys, jadi kan gue sakit-sakitan lagi, banyak urusan, aduh gue udah nggak pernah lagi belajar gitu loh. Jadi kerjaan gue tamat SMK kan, gue sekolah dari SMK gitu, tamat, pokoknya kerjanya nggak pernah lah guys, apa ya dibilang, bermasalah terus lah. Contohnya aneh gitu loh. Jadi kan kalau kita karyawan, kita punya bos pastinya ya kan, udah pastinya gitu loh. Nah ketika kita disuruh bos, pasti kita nurut kan. Rupanya dia menyuruhnya yang salah gitu loh guys, kita tahu yang dia suruh itu salah gitu loh. Jadi kayak contohnya, dia nyuruh kita ngerendam pakaian yang luntur, terus kita bertanya, bu ini diam katanya, diam aja, diam, kamu diam, rendam katanya gitu. Minta gaji nomor 1, padahal gaji belum dikasih guys, gaji nggak ada, belum ada, udah kerja 2 bulan juga nggak ada gaji, tapi dia bilang minta gaji nomor 1. Ya gue mau ngomong apa ya kan, sebagai pembantu, gue cuma pembantu ya, bisanya diam dalam hati, ngomong nangis, ini bosnya sakit jiwa, kurang ajar, bajingan, brengsek gitu ya kan dalam hati. Aduh ini setan atau manusia nggak sih ini gitu kan, punya hati nggak ini orang gitu.
ini orang atau setan ya, gitu-gitu dalam hati kan, tapi sambil menangis, batin ini kayak nggak terima gitu loh, menjerit gitu ya kan. Apa maunya sih? Karena dari awal kerja sampai mau dipecat pun selalu kayak gitu, gak ada perubahannya. Sakit banget hidup gue ya. Nama lengkap gue Sarintan Saragi, gue tamatan SMK ya, dari SMK Negeri 3 Pematang Siantar ya. Satu dunia bilang gue bodoh, capek-capek belajar dari sekolah. Emang sih nggak pernah belajar gue. Kalau gue pintar itu pintar turunan. Nggak pernah belajar gue, nggak ada waktu. Jadi pembantu terus, kerja bersih-bersih, nyapu, nyuci toilet, ngepel gitu loh, nyapu halaman, nyiram taman. Gak ada waktu untuk belajar. Kalau kalian melihat gue pintar ini bukan karena belajar, faktor keturunan. Bapak gue pintar, mama gue pintar. Mama gue tamatan sekolah pendidikan guru, SPG ya, dulu ada SPG, sekolah pendidikan guru. Bapak gue tamatan SMK, tapi karena dia pintar dia bisa jadi PNS. Nggak tahu jalannya gimana, jalur apa, apakah dia ngikuti jalur resmi apa jalur tikus, nggak tahu ya. Soalnya dia pintar, memang pintar bapak gue, apalagi sejarah dan matematika. Kalau bahasa Inggris dia nggak tahu, dia nggak mau. Bukan nggak tahu, memang nggak suka, dia nggak mau dia. Bapak gue bilang gini, orang Inggris aja disuruh belajar bahasa Indonesia nggak mau, masa kita orang Indonesia disuruh belajar bahasa Inggris mau gitu. Ini zaman dulu kan nggak terlalu penting kali gitu loh ya kan, ya wajar lah. Sekarang kan bahasa Inggris itu penting karena bahasa Inggris itu kan bahasa nasional. Gue sih nggak suka gitu loh, gue juga nurun nih darahnya bapak gue ke gue, nggak suka bahasa Inggris, nurun juga. Nah itu herannya gue, pinter di sekolah, tamat sekolah jadi pembantu. Apakah karena gue bodoh makanya jadi pembantu? Bukan ya. Tuh yang kerja sama gue tuh idiotnya minta ampun. Dia yang salah kerja, gue yang dibentak-bentak, gue yang dimarahin. Bodohnya gue kenapa nggak langsung kabur aja, tinggalkan orang itu gitu ya, langsung ke kantor polisi bikin laporan. Seharusnya gue kayak gitu, tapi nggak gue lakuin, makanya gue bodoh sebenarnya. Tapi kenapa gue lakuin itu? Karena Tuhan ya, Tuhan. Kalau gue kan bilangnya Tuhan Yesus Kristus gitu loh, melarang. Yesus Kristus melarang kami ya, para anak Tuhan, untuk apa ya istilahnya, membuat laporan ke polisinya. Udah mulai bikin dangdut tuh. Lagian YouTube-nya udah rusak kok, ya nggak apa-apa lah. Biasanya ini kalau udah musik dangdut kayak gini udah aku matiin, udah gue matiin kan. Tapi ini kita lanjut aja. Nah, polisi lagi, Tuhan melarang kami bikin laporan ke polisi. Kami dituntut untuk mengampuni, padahal kami udah hancur banget, udah sakit banget. Nih tulisannya sampai otak gue jadi edan. Saking numpuknya nih masalah, nggak selesai gitu kan. Aduh, asih difitnah sana sini, yang salah si Mutia, yang dibentak si Sari, yang salah si Sari, yang dibentak si Sari juga gitu ya kan. Kok ngeri kali gitu loh. Kayaknya nggak ada bagus-bagusnya hidup gue. Gue salah, gue yang dimarahin, orang lain salah, gue dimarahin. Alah, gak ada tempat yang apa ya dibilang, pindah kerja dipecat. Bermasalah banget hidup gue ya. Kenapa orang-orang kalau buat salah gak dipecat? Ketika gue buat salah, kesalahan gue kalian tahu apa? Dia nyuruh gue mengerjakan sesuatu, gue kerjain nih. Gue salah, dimarahin. Nanti gue lawan, gue gak mau kerjain, salah. Apapun yang gue lakukan salah, padahal udah nurut dengan perintah dia, salah. Contoh gue kasih tahu ya, itu rendam pakaian luntur, akhirnya gaji gue dipotong, bermasalah. Kamu bodoh banget melunturkan pakaian saya. Dia yang nyuruh, diam aja mulut kamu, diam. Ya gue disuruh diam.
tapi hati nangis. Gue pindah kerja gitu juga, ya. Gue kerja di toko tas, tanya aja orangnya di Batam itu, si Enggariani namanya. Gue jualan tas. Contoh, ya, contoh nih. Oh, ini handphone gue handphone gue ini, ya, ini contoh, ini jadi tas. Harganya 300.000, contoh. Ada yang ini pembeli ini datang, ini pembeli, ya. Ini tasnya berapa? 300.000. Aku bilang, ini udah ditempelin nih, harga 300.000 ditempel sama si Enggariani, kerjaan dia kan 300.000. Semua tas gitu sama, dia yang nempelin harganya. Laku, ya, dengan harga 300.000 laku. Kasih ke kasir, kamu jual berapa ini? 300.000. Bodoh banget, ini salah, ini bukan 300.000 harganya, ini harganya 32.000 katanya, 232. Jadi dia udah rugi, pembeli itu udah rugi kamu buat. Gila nggak tuh orang? Dia yang nempelin harga tas, dia ngotot nyalain gue. Bayangin, si Enggariani, pergilah kalian ke Batam. Jadi harga yang gue jual itu 100 berapa ya, 160 ini harga tasnya. Terus dia bilang, kamu udah bikin rugi pembeli. Ini sakit jiwa apa gue yang gila gitu kan? Yang gila si Enggariani apa gue gitu ya? Yang bodoh si Enggariani apa gue? Harga udah ditempelin di tas. Gue nanya harganya yang mana, dia yang ngasih tahu segitu harganya. Ketika udah laku, udah dijual, semua yang aku tempelin itu harga tas katanya gitu. Gue pikir dia ngerjain gue gitu kan. Ini ngerjain, ini orang iri kali ya gue laku jualan tas gitu kan. Omset gue banyak, ya, banyak. Habis itu kan datang lagi pembeli yang baru, ya, udah selesai lah kasusnya gitu. Tapi gue nggak ngadu sama bos, itulah bodohnya saya memang mungkin ya. Soalnya bos udah bilang waktu ini kami interview, nanti kalau ada apa-apa masalah tanyakan saya, kasih tahu sama saya ya, apalagi kepala tokonya kayak gitu loh. Dia ngomong apa tentang gaji gini-gini, kalau kalian nggak cocok, nggak suka gitu, kasih tahu sama ibu, dibilang. Ya, kasih tahu sama saya aja, dibilang, sampaikan apa kendala yang nggak, pokoknya ya nggak cocok sama dia lah gitu, si Enggariani gitu kan. Tapi nggak ada saya aduin, ya, saya orangnya nggak kayak gitu. Mendingan gue permalukan dia biar satu dunia tahu dosa dia, karena gue juga dipermalukan dia. Supaya kalian hati-hati berteman sama dia. Gue udah janji dari kecil sama Tuhan, gue bilang gini, Tuhan, siapapun orang yang jahat sama gue nggak peduli dia polisi kah, dia dukun kah, ya, dia pejabat kah, dia orang kaya kah, kalau dia cari gara-gara sama gue, ya, dia mengganggu gue padahal gue nggak ada ganggu dia, ya, gue permalukan. Gue udah janji, gue nggak peduli dia pendeta kah, ya, nggak peduli gue, mau guru sekolah minggu kah, nggak peduli gue, mau perempuan yang rajin sholat 5 waktu kayak si Mutia, nggak peduli gue. Selama dia yang lebih dulu mengganggu gue, ya, dia yang lebih dulu cari gara-gara sama gue, mempermalukan gue balas. Istilahnya nggak dibalas sih, gue akan mempermalukan dia, ya. Apa yang dia tabur kan harus dia tuai. Dia permalukan gue kan, jadi gue kembalikan apa yang dia tabur, ya. Dia memfitnah, kalau dia nggak terima silahkan bikin laporan ke polisi, ya, karena gue nggak ada ganggu dia. Gue bagus-bagus gue jualan tas, ya, gue bagus-bagus berdoa, dia yang masuk katanya gue berdoa bertele-tele, sementara adik gue, dia lahir atas doa gue loh, nanti nggak, dia lahir atas permintaan gue berdoa tutup kamar, ya, seperti yang tertulis di Alkitab, tutup pintu kamarmu rapat-rapat, berdoa bersujud sama Tuhan, minta lah.
Apa yang kamu butuhkan, minta. Jangan minta apa yang kamu inginkan, gak bisa. Kalau Tuhan mengabulkan apa yang kamu minta, kamu sombong. Ya, sombong itu sangat ditolak oleh surga. Surga gak mau, gak berkenan sama orang-orang sombong. Maka dari itu mintalah apa yang kau butuhkan, maka akan dikabulkan langsung oleh Sang Pencipta. Kalau Tuhan jahat, kita gak akan diciptakan. Ya, pastinya dong ketika kamu minta mobil, kamu bilang butuh mobil padahal kamu gak bisa nyetir. Tuhan tahu kalau Tuhan kasih kamu mobil, kamu sombong. Ya. Makanya Tuhan gak kasih. Tapi kalau kamu minta kebutuhan kamu gitu loh. Misalnya dari segi makanan, pakaian, ya kamu butuh. Yang kamu butuhkan itu akan diberikan langsung. Itulah bukti kasih sayangnya Tuhan kepada kita. Intinya, kalau misalnya gini ya, pastinya kan kalau kalian gak dikabulkan doanya, pasti bilang Tuhan jahat. Salah. Justru sebaliknya, Tuhan baik. Ya pokoknya intinya, apapun yang kalian minta selama itu yang kalian butuhkan, pasti dikasih. Kita gak akan diciptakan kalau Tuhan jahat. Dan kita tidak akan diampuni kalau Tuhan jahat. Kita akan dibinasakan, dimusnahkan semuanya. Tetapi kenyataannya bahkan Tuhan Yesus turun mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Di mana letak kejahatan Tuhan? Tidak ada. Justru Dia rela berkorban demi menghapus dosa kita, menebus dosa kita semua umat manusia di dunia ini. Tapi Tuhan hanya mau menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya sebagai juru selamat, ya, sebagai Tuhan. Kalau kalian gak percaya Yesus Kristus itu Tuhan, kalian gak akan diselamatkan. Karena tertulis di Alkitab, itu tulisannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Coba kalian baca, guys. Itulah isinya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Garis bawah itu. Yohanes 3 ayat 16. Pokoknya baca aja ya. Pahami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal, kan? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup selama-lamanya, kekal abadi. Itulah nikmatnya, betapa apa ya dibilang, tenangnya jiwa bersama Tuhan gitu loh. Hidup kekal kita gitu loh. Ya. Wajah saya dicakar gara-gara apa? Nggak tahu ya. Padahal gue anak Tuhan ya. Tapi muka gue ditampar. Sakit gitu loh. Gue gak pernah jahat sama orang, gue sering nolong orang, gue malah disakitin gitu loh. 30 tahun sekarang, gue sudah 30 tahun usia gue, 30 tahun hidup di dunia ini, di dunia. Baju mahal yang pernah gue beli adalah seharga baju gereja itu ya, sama jas 115.000 kalau nggak salah itu dulu jas. Dijahitkan dah, karena dijahitkan makanya murah, 115.000. Gaji yang paling besar yang pernah gue dapat 87
7 atau 8 juta. Itu dari satu tempat aja. Kalau digabung dari yang lain-lain bisa lebih gitu loh. Cuman kan itu pekerjaan utama yang gue kerjakan. Gue pernah dapat gaji paling besar segitu, 8 juta. Kalau gue sehat dulunya ya bisa banyak gitu loh. Itu gue sakit 8 juta. Dengan fisik yang sakit gue bisa bergaji 8 juta, guys. Puji Tuhan gak? Baik banget kan Tuhan itu. Dari kecil gue selalu puji dia. Tapinya itu, gue selalu kurangan makan. Gaji yang seharusnya gue terima gak saya nikmati, gak gue nikmati. Gak tahu kemana, dimakan setan kah? Ya kayak gitulah kasusnya. Gue ancur-ancuran lah, gak tau lah. Bukan karena gue bodoh. Hello, kalau gue bodoh nggak bakalan bisa gue bercerita seperti ini, gitu loh. Gue sadar, gue tahu uang gue dikuasai oleh nggak tahu siapa. Terserah lah, mampus lah kalau kayak gitu kata orang dunia kan. Bodoh lah kalau kata si itu, si Mutia Pekalongan. Nah, kalau ingat-ingat lagi ya, si Grace marah. Sari, kamu ajarin itu si Mutia. Padahal si Grace yang nyuruh. Gue ajarin si Mutia, salah juga. Bodoh lah kata si Mutia, inilah itulah katanya. Dia gak terima diajarin, padahal dia bodoh. Coba deh guys, kalian cari tahu namanya Mutia Pekalongan. Dia suster, entah lanjut kuliah lagi sekarang jadi bidan atau apa, nggak tahu lah. Nggak tahu, udah nggak mau lagi komunikasi sama dia. Memang gue dijijik gitu loh sama dia, munafik banget orangnya gitu loh. Coba kalian ajari dia, pasti dia gila, berontak, pasti nanti dia bodoh gitu-gitu. Dia itu loh orangnya. Rajin sholat 5 waktu. Telegram 4 pesan baru dari seseorang. Nah itulah kelanjutannya. Ya ini kan membahas tentang Roh Kudus ya sambil curhat. Itu namanya bukan bertele-tele gitu loh. Yang bertele-tele itu ya seperti kalian yang idiot, gak bisa menyimak bahasa orang gitu loh. Ya kalau kalian gak suka, abaikan aja gitu loh ya kan. Daripada kalian nambah-nambah dosa kalian sendiri, gak tahu, gak jelas kalian ngoceh apa gitu loh. Gue kan di sini hanya bercerita gitu loh ya. Ya kalau gue nggak ceritakan kebusukan mereka, sampai kapan kalian tahu cerita sebenarnya gitu loh. Asik kalian memfitnah gue terus, kalian pun berdosa juga gitu loh. Jadi kalian harus tahu cerita aslinya gitu loh. Yang harus kalian jalani, yang harus kalian tahu itu di dunia ini kalian harus jalani hidup benar gitu loh. Berusahalah, jadilah pelaku firman ya. Hidup benar itu ya pelaku firman gitu loh ya. Jangan istilahnya kayak gini ya, kalian di depan orang bertopeng kayak si Mutia itu ya, menunjukkan agamanya di depan orang sok manis gitu loh, di belakang bejat ya, di belakang berbuat dosa. Gue juga sering buat dosa gitu, tapi gue umbar gitu loh, nggak gue sembunyikan diam-diam depan orang gue manis ini. Enggak, gue belak-belakan kan orangnya, udah satu dunia udah tahu gue kayak mana orangnya. Gaya gue lah, suara gue, cara bicara gue kan memang gini. Gue di belakang, di depan sama aja. Justru terkadang gue di belakang itu suka nolong, bukan menodong. Diam-diam kalian nggak tahu ya. Puji Tuhan lah, puji Tuhan, Tuhan yang suruh loh. Nggak secara langsung memang. Di Alkitab tertulis, gue hanya pelaku firman. Gak ada, Yesus gak pernah datang sama gue, selain daripada gue gak tahu itu dia benar-benar Yesus, apa itu si Lucifer yang nyamar jadi Yesus, gue gak tahu.
Karena Yesus bilang Yesus sudah di surga. Jadi kalau dia datang itu namanya bukan Yesus, bisa setan atau yang lainnya ya. Jadi kan Yesus sudah bilang dia akan mengutus Roh Kudus untuk menghibur kita ya. Dikala kita susah, senang, dia akan menuntun hidup kita. Nah, jadi cerita gue ini kalau misalnya apa ya? Kisah hidup gue ini kalau misalnya gue ceritakan dari gue lahir sampai 30 tahun sekarang, gak cukup waktu. Ya, ini aja guys. Waktu gue jadi pembantu itu di Pluit, mungkin adalah rencana gue akan ini. Apa ya namanya? Akan bikin videonya gitu loh, apa yang gue alami. Supaya kalian tahu betapa sakitnya hidup gue gitu loh. Kalau kalian lihat wajah gue mulus, gak bakalan kayak gak punya masalah gitu kan. Siapa bilang? Oh ya, kemarin gue lupa loh. Gue mau bahas, gue kan tamat SMK dari SMK Negeri 3 Pematang Siantar. Jadi dari awal masuk ya guys, sekolah dulu ya tahun 2006 gue mendaftar ke SMK Negeri 3. Ya, kelas 1 lah ya. Di situ gue bermasalah dengan nilai ijazah gue. Ya ceritanya panjang banget, gue dikasih kunci jawaban harus gue kerjakan, ya kunci jawaban itu salah, akhirnya nilai gue 44, nilai itu ya ijazah, aduh rendah banget, malu. Akhirnya gue gak diterima di sekolah negeri di kampung, akhirnya gue terbuang ke sekolah yang jauh, itulah SMK itu ya. Singkat cerita ya gitulah ya. Nah, gue kan udah janji mau ceritakan si Grace sama Nang Lumban Tobing, yang satu sekolah gue dulu, satu kelas sama dia gitu loh. Jadi si Grace ini punya itu loh, ilmu hitam kalau nggak salah ya, dari keluarganya dia kayak dukun-dukun gitu lah ya kan, pokoknya ada ilmu hitamnya. Dia ini anaknya bandel banget, tau nggak sih. Gue selalu berantem sama dia, gue nggak ada ganggu dia gitu loh. Jadi ceritanya gini, kelas 1 ini kelas 1 SMK kan, namanya masih jaim-jaim, baru-baru gitu kan, anak-anak polos-polos gitu loh, belum ada yang kenal gitu loh. Apalagi gue dari kampung gitu loh ke kota gitu kan. Aduh, rupanya kan gue sekolah SMK, gue pikir nggak bakalan ada laki-laki gitu loh, karena gue suka main-main dengan laki-laki kan, gue kan tomboy, bu gitu-gitu sama laki-laki, main tinju-tinju gitu loh. Habis itu kami kan main kelereng, main ban gitu-gitu kan. Nah, jadi ini si Grace ini nggak tahu kenapa dia iseng atau memang serius gitu loh, ataupun karena dia punya ilmu hitam dia cuma menguji gitu loh kan. Gue suka baca Alkitab, atau dia memang disuruh setannya, nggak tahu juga gitu loh. Nah, jadi jelasnya dia bilang kayak gini sama gue waktu kami berdua di situ ya, di depan teras gitu loh, pas acara apa itu ya, pelajaran apa dulu, lupa lah, nggak tahu. Tiba-tiba dia gini, dia kan suka main bola kan, dia bawa bolanya, dia tendang-tendang sambil nendang bola. Dia bilang kayak gini, Sarintan, kau mau nggak jadi pacarku, kata. Gue nggak tahu dia sengaja iseng atau nguji atau apa, bukan urusan gue kan, malas banget, bodoh lah gitu. Jadi gue gini kan, bingung, ini anak sakit, ngomong dalam hati. Gue kan dulu sombong gitu loh, maksudnya sombong gini, gue kalau diajak bicara orang diam gitu loh, ngomong dalam hati dulu, baru kalau memang pertanyaan pantas gue jawab gitu loh. Gue orangnya gitu, hemat kata, jadi istilahnya pelit gitu loh, pelit ngomong, pelit bicara gitu. Jadi gue ngeliatin dia kayak layas gitu kan, gue suka ngeliat orang kayak sengit kayak gini loh guys. Gitu loh kan, kayak bertanya kan, gue ngeliat dia gini. Dulu mata gue nggak sebengkak ini gitu loh, jadi gue kayak layas banget lah pokoknya. Mata gue kan besar kayak layas gini ngeliatnya kan. Dia bilang, Sarintan, kau mau nggak jadi pacarku, katanya.
sambil nendang bola-bolanya dia kan, tuh gitu, menendang bola. Ini nendang bola gitu kan di teras sekolah kelas entah mana. Jadi gue ngeliat gini, dalam hati, ini orang sakit jiwa sok atau apa sih, nggak ngaca diri gitu kan. Pengen gue tendang, pengen gue tampar, pengen gue tumbuk aja, gue cakar nih orang gitu kan. Terus dia bilang, kau diam aja, kau diajak ngomong kok, katanya. Aku diam aja gitu kan. Jadi gue kan diam gitu kan. Ih, sombong kali kau, sok cantik kali kau, katanya kan. Sok cantik kali kau, udah, pendeknya kau, jeleknya kau, gitu-gitu dia kan. Gue diam aja, diam kan, bingung, sambil bertanya, ini kayaknya sakit jiwa lah, nah ya, gitu. Gila ini orang ini. Gue tatap aja gitu kan. Gue kalau dipandang gini, gue suka berantem orangnya gitu loh guys. Dari kecil gue suka berantem orangnya, gak peduli dia orang tua kah atau siapa, gue lawan loh, bener. Si Grace ini kan, dalam hati gue, ini kayaknya punya ilmu hitam ini gitu kan, dari gaya-gayanya. Habis itu udah selesai tuh, gue jawab apa enggak ya itu hari itu, gue lupa. Sombong kali pun kau, katanya. Sombong-sombong pun matinya, katanya. Gue tatap lagi dia, gue lihat kakinya main bola dari atas sampai bawah, gue lihat. Oh, aku tahu ini, katanya. Pasti kau suka sama si Anto kan, katanya. Ada kawanku ya, namanya Antonius Siagian. Aku diam aja gini, dia agamanya Katolik kan si Antonius, kami kan Kristen Protestan. Oh, kau suka sama si Anto ya, biar ku uruskan, katanya. Benar-benar udah gila ini gitu kan. Gitu lah muka gue. Dulu muka gue cantik guys, nggak kayak gini, nggak kayak sekarang, cantik loh. Bukan terbalik ya, bukan jelek, gue bilang emang cantik, lebih cantik dari sini muka gue dulu. Tembem gitu loh, gendut, cantik. Hidung gue belum bermasalah, hidung gue masih bagus. Ini sekarang udah rusak banget ini hidung, nggak tahu kenapa. Cantik dulu gue, cantik, rambut panjang gitu, memang ikal rambutnya, emang cantik panjang gitu. Habis itu gigi gue kan belum kuning, dulu kan tamat sekolah ke Malaysia baru ini kuning, dulu belum kuning nih, dulu masih putih. Nah jadi inilah guys, si Grace ini ya kan, jadi kan dia main bola, entah langsung dia, atau kau sama si Frankie gitu lah. Dia ada juga kan teman aku namanya Frankie tuh pintar anaknya, ganteng, Katolik ya kan, putih kayak bule gitu, dia pintar. Habis itu kan gue bingung aja, nggak gue jawab. Ini si Grace suka banget cari gara-gara sama gue gitu loh. Terus dia sering banget nendang, kalau duduk nih di sekolah kan, duduk di kursi, nanti dia ambil kertas dia lempar, habis itu dia tendang kursi gue gitu loh di sekolah gitu kan. Habis itu gue kan namanya anak-anak ini, gue kan tomboy anaknya, mereka nggak tahu gue suka berantem orangnya. Gue tendang dia, gue dorong dia, gitu kan, porto langsung. Ini tangan gue pengen gue cubit gitu ya kan. Emosi gue cubit dia, katanya, biru katanya. Mampus kok, ganggu orang aja gitu kan emosi gue. Habis itu dia bilang, kau dibilangnya gini, kau munafik ya, katanya, bertopeng kau, mukamu aja yang cantik, katanya. Terus aku bersuara gitu ya kan, kau kenapa sih ganggu aku bilang, apa salah aku sama kau, aku bilang, kami kan orang Batak kayak gitu ngomong. Kau lah, katanya gitu, gini katanya, bertopeng kau, dibilang. Kapan aku bertopeng, aku bilang, pakai topeng apa aku bilang, kapan kau ganggu aku bilang gitu. Kan aku gitu, makanya kau itu jadi orang gak usah kau antu baca Alkitab, kau rajin, adekmu gak kau urus sih, katanya. Makanya beresi aja dulu adekmu, ada kok aku beres-beresi, aku bilang, rupanya makanya kau suruh-suruh aku beresi adekku, aku bilang gitu. Datang dia, itu adekmu bandalnya minta ampun, ngapain kau nasihat aku, katanya.
ngapain kau nasihati, kapan kau nasihati, aku bilang, kau yang mengganggu aku, jadi ku tegur kau, aku bilang, pakai otakmu ya, aku bilang gitu, bego kali, aku bilang. Datang dia, iyalah karena pintar itu kau, cantik lagi katanya. Kemarin dibilangnya jelek, sekarang dibilangnya cantik, aku bilang. Anak-anak setan kayak gitu. Ku kirim dia ayat Alkitab. Dasar antu kau katanya. Antu kan anak Tuhan guys. Oh antu katanya. Terus gue bilang, bodoh amat, masalah buat lo, aku bilang. Yang anak Tuhan kan gue, bukan kau, aku bilang gitu. Habis itu dia bilang dia, katanya, dia ngasih ayat Alkitab sama anak orang, sama orang, adiknya sendiri nggak diurusin katanya. Harusnya dari keluarga dulu baru keluar, dibilang kayak gitu. Aku udah dari keluarga aku ya, aku bilang, gak usah ngatur-ngatur orang, kau ngurus-ngurus hidup orang, aku bilang kayak gitu. Lah katanya, nggak mau kalah loh si Grace ini, aduh mulutnya mulut perempuan, tahu nggak sih, kayak kemasukan setan cewek apa segala macam, banci kaleng gitu dia. Benci banget gue, benar itu si Grace itu, kami berantem itu di sekolah perang habis. Jadi kan guru kan udah biarkan kami belajar sendiri gitu loh, kami kan sekolah perhotelan gitu bebas. Jadi udah guru keluar, udah kami bisa belajar sendiri gitu, ambil buku dari perpus lah kemana gitu kan. Rupanya si Grace ini ngajak perang gitu loh. Ya mana, mau kau jadi pacarku katanya. Jadi kali kau, aku bilang gitu. Siapa yang mau jadi pacar kau, aku bilang. Kucing aja muntah. Datang dia, aku ganteng tau kau, gitu-gitu makanya matam itu, katanya. Kayak kau lah, aku bilang. Gue suka ngomong gitu guys, maaf cakap ya. Namanya anak-anak dulu kan, tai, babi, anjing gitu-gitu. Nah, suka tai kau, bilang gitu. Baru dibilang dia kayak gini, kan berantem lah si Grace ini. Aku, keluarga aku dari itu loh, punya ilmu-ilmu gini sakti gitu katanya. Kau bakalan gak bisa melawan katanya. Siapa kau, aku bilang gitu. Kecil kali lah itu, di mata Tuhan itu kecil, aku bilang kayak gitu. Datanglah dia, keluar angin ini guys. Hey. Dibilang si Grace ini kan, alah nanti kau jadi inang panditanya kau, katanya kayak gitu. Gue bingung guys, maksudnya inang pandita berarti nanti nikahnya sama pendeta gitu kan, kalau dibilangnya inang pandita. Tapi gue nggak nanya sama dia gitu loh, nggak gue perjelas gitu loh guys. Sorry, gatal nih digigit nyamuk. Aduh, digigit nih belakang gue. Nah jadi dia bilang gini kan, nanti jadi inang panditanya kau, katanya. Jadi gue terdiam kan, inang pandita berarti nanti jadi istri pendeta. Terus dia bilang, udahlah Sarintan, katanya, kau nggak usah munak lah, suka kau sama Shanto kan, bilang lah, katanya. Ini ngurusi hidup orang, suka sama ini, suka itu, ke sekolah bukannya mau belajar, malah membilang suka-sukaan apa. Orang aku sekolah SMK biar jauh dari laki-laki, kok malah si tai ini bilang aku suka-suka sama si ini, si itu, si ini, si itu. Orang nggak pernah pacaran juga gitu kan. Datang dia, alah munak kau, munak katanya, munak mata kau itu, bilang kayak gitu. Habis itu kan kami kelas 2 disuruh lah, ditawari lah PKL ke Malaysia gitu kan. Aku nggak mau guys, karena aku nggak suka jauh-jauh dari mama aku gitu, karena aku sakitnya sebenarnya dulu itu. Dari kecil itu aku udah sakit, dari lahir pun aku udah sakit. Dosa apa sih yang ku bawa kalau bukan dosanya si Maringan itu, si dukun itu, Islam yang berpoligami. Aku dari lahir udah sakit guys, udah sakit gitu loh, banyak penyakitku, nggak tahu. Masa ada bayi dalam kandungan melakukan dosa, sakit apa yang ku bawa gitu loh, kalau bukan dosa turunan dari nenek moyang. Akhirnya gue latihan nih mau ke Malaysia itu kan, praktis kami gitu. Praktis apa praktis sih bilangnya. Jadi kami praktis, mana cocoknya sih, yang pintar bahasa Inggris mana woi. Praktis lah gitu kan. Jadi kami udah latihan exercise gitu kan, latihan lah kami di sekolah.
tentang hotel. Nah, jadi lulus gitu loh. Satu-satunya yang gagal gue nggak lulus ujian, masalah pintu. Gue bermasalah dengan pintu hotel gitu loh. Entahlah, ulahnya setan, tahu ulahnya banci kaleng, nggak tahu. Bodoh lah. Curiganya gue ulahnya si Grace itu, Grace Hamunangan Lumban Tobing. Ini cowok si Grace ini, nakal banget orangnya, ya ampun. Habis itu kan si Grace bilang, Sarintan katanya, kau gak usah ikut lah ke Malaysia katanya. Kenapa? Aku bilang, nanti kau banyak masalah di sana, nanti kau gini-gini, kau nggak suka pacaran, nanti kau pacaran di sana, kau kan cantik katanya. Si babi ini suka-sukanya nih, kemarin ngomong gue jelek, sekarang gue cantik, besoknya gue jelek lagi, besoknya gue pendek, gue gendut katanya. Soal pendek lu katanya gitu-gitu. Kurang ajar, ganti-ganti susu enak jidatnya aja. Di situ dia bilang dia. Terus gue bilang, pacaran taimu kan di sana dilarang pacaran. Lagian aku kan kesana bukan mau pacaran, aku bilang kayak gitu. Pegang aja cakapku nanti, tengoklah pacaran kok nanti di sana. Taruhan berapa kita katanya. Kok mau pacaran ke sana gak usah berangkat lah, aku bilang gitu. Ngapain pergi ke sana? Datang dia, katanya. Gak percaya dibilangin. Dia mungkin karena punya ilmu itu, tahu dia ya kan, dia tahu melihat masa depan, mungkin bisa gitu loh, tahu dia apa yang bakal terjadi di sana gitu. Sebelum terjadi dia udah tahu mungkin, cuman dia salah gunakan kepintaran dia, ilmunya dia itu dibawanya jadi sesat gitu ya kan. Habis itu dia bilang, nanti kau pacaran di sana lo kan nanti. Terus kakak-kakak kelas pun bilang, yang mantan-mantan Malaysia kan, siapa aja dek kalian yang ini yang ke Malaysia katanya. Sarintan ini. Dilihat lah, yang mana Sarintan, kata kakak kelas kan. Kaya dia yang namanya Sarintannya. Oh kau dek, cantik kali kau lo katanya. Pasti kau nanti yang pertama kali pacaran di sana, dibilang. Semua bilang kayak gitu. Kurang ajar babinya orang ini gitu kan. Nah, apa orang ini ngotot kali gitu ya kan? Semuanya pada bilang aku nanti yang lebih dulu pacaran di sana, padahal surat perjanjian ya dari sekolah itu nggak boleh. Kan ada MOU gitu loh. Terus ada larangan nggak boleh karena kan masih student training, nggak boleh pacaran di sana gitu loh ya kan. Habis itu kan kami di sana ada apalah, ada ini dari guru gitu loh, sanksi, ada denda, siapa yang pacaran didenda berapa ratus ringgit gitu, karena kan orang Malaysia gitu loh, jadi bayarnya pakai ringgit. Nah, jadi setelah itu aku diluluskan akhirnya, masalah pintu hotel itu udah selesai, akhirnya aku jadi diberangkatkan gitu loh. Tadinya aku udah senang, aku digagalkan gitu loh. Mama aku nyuruh, kau berangkat aja, dibilang mamaku, kan di sana nanti enak gitu, biar ada pengalaman kerjamu dari luar negeri, biar gampang dapat kerja, kata mamaku. Ya mau nggak mau terpaksa berangkatkan, disediakan lah semua, dah berangkatlah ke sana dengan si Grace si kurang ajar. Ini anak setan gitu ya kan, itu loh. Habis itu kami berangkat ke Malaysia. Ya itulah ceritanya. Si Grace itu memang terbukti dia punya ilmu hitam. Apa yang dia bilang memang benar gitu loh. Tapi kan pura-pura pacaran itu bukan pacaran beneran. Ternyata ilmu mereka itu, ilmu hitam itu bego gitu loh. Ilmu-ilmu dukun itu tolol gitu loh. Itu terbukti. Gue sama si Ramanda gak pacaran. Aku sama si Ramanda itu cuman pura-pura. Jadi temanku itu ada dulu namanya Ramanda dari Medan, dari Bali, aku dari Medan kan berangkat gitu loh. Kami ke Malaysia itu prakrin namanya, praktek kerja industri gitu loh. Dikirim dari sekolah kami gitu loh. Nah di sana itu kan nggak dibolehin pacaran, tapi kami pura-pura gitu loh. Kami ada urusan pribadi selain daripada sekolah gitu loh. Yang pokoknya yang dari sekolah itu udah kami jalankan, kami nggak pacaran. Tiba-tiba si Ramanda bilang, dia panggil bapaknya. Aku udah tahu itu ulahnya si Grace, mungkin si Ramanda ini kena gitu loh, kena ilmu-ilmu apa supaya bilang
dia suka sama aku, terus dia pengen nikah sama aku ini jodohnya gitu. Padahal aku tahu gitu loh, jadi aku diam-diam aja ya kan. Kita anak Tuhan itu gampang banget dirusak gitu loh, jadi kita nggak bisa melawan. Kita mau buat apapun ya tetap aja gitu loh. Daripada nanti kita kayak misalnya aku nolak si Ramanda gitu loh, rupanya si Grace ini pelaku ini udah gila gitu loh, dia nanti dia rusak dari segala-galanya gitu loh. Kalau gue nggak apa ya, misalnya mengendalikan situasi itu, terpaksa lah gitu loh. Gue pura-pura aja menjadikan itu kayak pacaran, settingan lah, pokoknya settingan lah. Aku setting semuanya seolah-olah kami pacaran, padahal enggak, supaya si Grace yang gila ini, anak setan ini, nggak gangguin gue lagi gitu loh. Jadi ya mereka diam gitu loh, jadi omongan mereka itu benar sebenarnya. Jadi yang dibilang kakak-kakak kelas itu, dek nanti kau pasti pertama kali pacaran. Sebenarnya kalau kami dibolehin pacaran, memang akulah memang yang pertama kali pacaran situ guys, bener yang mereka bilang. Karena waktu baru sampai di di Malaysia, Chef, Koki, Chef sama Koki kan bedanya apa ya, nggak tau lah, bukan urusan gue. Pokoknya dibilang Chef dan Koki, dah. Chef itu yang paling tinggi kan, yang di hotel itu. Tanpa chef hotel nggak bisa berdiri gitu katanya kan, istilahnya. Padahal nggak semua, ada sih hotel yang nggak ada chefnya bisa berdiri juga. Jadi mereka order makanan tak ada yang mana gitu, nggak mendirikan apa pokoknya, entahlah, urusan mereka lah itu. Bukan itu yang mau gue bahas. Soalnya chef ini ada yang suka sama gue, dan Koki juga ada yang suka sama gue. Bukan urusan gue, pikiran gue. Di situ gue tolak karena kami kan dilarang pacaran, ada suratnya gitu. Terus harus kami tanda tangani peraturannya, dilarang pacaran, siapa yang pacaran kena denda, nah sekian ringgit gitu loh. Aku sama si Ramanda kan nggak pacaran. Kalau ditanya orang, kami kan saat teduh itu beribadah sama Tuhan gitu loh. Jadi kalau ditanya orang, kalian pacarannya, aku bilang aja iya, biar mulut mereka diam. Padahal kami gak pacaran. Si Ramanda dulunya suka katanya sama aku, mungkin dihipnotis. Orang aku tomboy gini kok disukai gue. Tapi maaf ya guys, bukan membahas suami orang. Si Ramanda itu sekarang udah menikah katanya, dengar-dengar. Aku cuma mau ceritakan masa lalu dulu sama si Grace, masa-masa sekolah. Ya itulah guys. Nah jadi si Ramanda itu baik banget anaknya. Dia udah menikah, cuman dia bukan tipe gue ya kan. Gue dijodohkan sama dia, gue gak mau. Alasan utamanya, jujur sumpah, alasan utamanya karena dia anak orang kaya. Kayak ada orang yang datang tadi, rupanya enggak, cuman motor lewat aja. Nah itu tentang si Grace guys. Setelah itu kan udahlah, itulah kami jalanilah. Kami PKL di sana, ada banyak masalah lah di sana, segala macam lah. Kapan-kapan mungkin akan gue ceritain, cuman ini gue masih mau kerja lagi, jadi setengah-setengah ya gue ceritain gitu loh. Nah itu singkat ceritanya langsung pulang lah nih ya, gue ceritain pulang gitu loh. Jadi pulang kami ke sekolah. Jadi si Grace ini selalu pantau gue gitu loh. Si Grace ini sering ngikutin gue gitu loh. Jadi kan dari sekolah nih pulang, gue duduk di mana, dia nyari di belakang gue gitu loh. Dia duduk di belakang, jadi gue di depannya lah gitu kan. Jadi gue satu bangku sama si Nova lah, namanya Nova si Hotang kan, teman gue. Gak pintar lah anaknya, biasa aja gitu. Nova Yanti, tulisannya Nova Jayanti ya, dia katanya salah itu namanya.
Jadi nama benarnya itu kan Nopayanti Sihotang. Kami kan dulu beli handphone waktu kami jadi PK di situ, kan kami dikasih gaji jajan gitu. Nah, jadi kan beli handphone, si Nova juga beli handphone. Kami udah ada handphone lah gitu kan. Pulang ke sekolah udah punya handphone masing-masing. Jadi handphonenya si Nova diletak di laci gitu loh. Yang duduk di belakang kami kan si Grace gitu. Jadi sebentar lah si Nova ke depan. Jadi kan aku satu bangkunya si Nova ini gitu loh. Si Nova kan maju ke depan lah, dia kan minjam barang siapa gitu, entah si Tuti, entah siapa lah itu yang dijumpai dia. Tiba-tiba dia duduk di kursinya. Nah, gue kan pas dia ke depan itu, si Nova ke depan itu, gue kan gini guys, gue tidur gini. Jadi dia kan di sebelah sana gitu kan, gue ngadep kayak gini, tidurnya gini kan, gue nggak ngelihat ke sana. Rupanya si hadap sana ya, gue lupa gitu loh guys, lupa lah gue duduknya di mana hari itu, lupa lah, udah lama, tahun 2007 2008, 12 tahun yang lalu soalnya ya, cerita ini 12 tahun yang lalu. Nah, jadi si Nova ini kehilangan handphone. Sarintan, Intan katanya. Apa Nova, aku bilang, kau lihat handphone hilang pak, handphone saya hilang pak, katanya. Si Sarintan lah yang ngambil, kata si Grace gitu kan. Yakin kau mulutmu, aku bilang kayak gitu. Berteriak gue guys, bertahu kalian teman-teman, gue berteriak guys, kawan-kawan, gue berteriak ya kan asli gue kayak gitu. Yakin kau, aku bilang, nanti kau yang ngambil, aku bilang kayak gitu. Siapa yang ngambil, katanya. Guru kan diperiksa guru lah, keluarkan semua tas buku. Aku keluarin, nggak ada saya pak, nggak ada, kau lihat kan, nggak ada. Kawanku nggak percaya, siapa kau tuduh? Nggak mungkin si Sarintan pak, kata si Nova, nggak mungkin dia pak, dia teman aku, dia baik, anak baik-baik itu, katanya. Terkenal kok. Alah, si Sarintan kan antu pak, nggak mungkin lah, masa antu ngambil, katanya. Jadi aku dibela-belain sama kawan-kawan kan, si Grace ini. Terus Sarintan, menurut kamu siapa yang ngambil? Si Grace pak, karena dia lebih dekat di belakang ini lihat. Benar, si Grace yang ngambil. Grace Hamonangan Lumban Tobing, dia yang ngambil. Oke guys, bersambung dulu ya ceritanya, sampai di sini dulu. Ketahuan dan benar terbukti, setelah dipanggil guru dia mengaku dia yang ngambil handphone itu. Padahal gue nggak lihat, gue cuma tebak-tebak aja. Dia nuduh gue, padahal kenyataannya pelakunya dia. Oke guys, ntar kita sambung lagi. Gue sibuk. Bye. Thanks for watching ya.